Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman database, yaitu CRUD Database ke Python. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angelita Mutiara Malik dengan NIM 11. Nama saya Fakri Ismail dengan NIM 25. Nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 04. Oke, lanjut aja ke penjelasannya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan output dari codingan kami. Yang pertama kita langsung aja masuk ke kelola supplier. Nah, di sini kita akan ada 4 pilihan. Pertama tambah supplier, dan supplier, update supplier, hapus supplier. Tambah itu dulu maksudnya nanti kita di situ disuruh nge-input gitu kayak supplier yang mau kita masukin. Kedua ini dan supplier itu nanti kita akan dikasih tabel database supplier yang belum kita masukin. Yang ketiga update itu kita buat kita merubah. Kalau misalkan ada supplier A kita ubah ke B itu kita menggunakan update. Kemudian yang keempat itu ada hapus supplier, itu kita gunakan ya untuk menghapus. Bedain sama update kan, kalau update kita ubah sama A kita ubah ke B gitu misalnya. Kalau yang hapus ini kita yang A itu kita hilangin aja, nggak kita ubah sama apa-apa. Kita karena belum ada database nya, kita langsung aja masukin tambah supplier dulu. Kita masukin aja misalnya, kita masukin oke, kita anggap ini supplier. Kita bisa langsung lihat apakah karena dia udah ada tulisan berhasilnya harusnya sudah ada di sini ya. Nah, dia udah berhasil, ini dia langsung muncul masuk ke tabel database nya. Kita langsung aja kita masukin juga supplier yang lain lagi. Mungkin karena pembatasan waktu kita cut dulu. Oke, ini setelah semua suppliernya sudah saya tambahkan, kita langsung bisa lihat dia udah muncul di tabel. Nah, update itu nanti digunakan misalnya kita mau ganti Mayora Indah, kita mau ganti apa gitu, di situ kita gunakan. Atau mau kalau hapus kita hilangin. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu, mungkin kita bisa contohkan di lain waktu ya. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Kita langsung masuk ke yang opsi kedua, itu ada kelola kategori. Nah, di sini kita ya ini sama lah ya tampilannya sama yang di atas, karena sama-sama menggunakan CRUD kan. Nah, kita langsung tambahkan aja kategorinya. Misalnya kategori pertama saya mau masukin makanan. Nah, jadi itu maksudnya kategori produk yang ntar bakal kita jual kan. Oke, udah saya masukkan makanan. Nah, kita bisa lihat apakah udah masuk. Nah, dia udah masuk ke database nya. Kita bisa langsung lanjut masukin kategori yang lainnya. Oke, di sini setelah saya tambahkan 5 kategori yang ada kita jual gitu, misalkan ada kategori makanan, minuman, kita masuk ke kelola produk. Nah, di sini sama, dia ada pilihan tambah produk, lihat, update, dan hapus. Oke, kita langsung aja kita tambahkan produk. Yang pertama itu misalkannya kita tambahkan oke. Nah, kita disitu akan disuruh masukin harga. Kita masukin harga misalnya 3.500. Kita terus disuruh masukin stok kita juga. Anggap aja stok kita ada 120. ID-nya kita langsung kasih 1. Nah, kita masukin langsung 0 aja. Oke, itu sudah selesai sampai situ. Kita bisa tambahkan produk yang lain lagi. Oke, ini jadi setelah sudah saya masukin semua kan produk-produknya, jadi udah masuk kayak gini. Kita bisa langsung kembali aja. Nah, jadi di sini kita sudah punya data dari kelola supplier, kelola kategori, sama kelola produknya. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah mengisi tabel-tabelnya terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi ketika kita run bagian codingan ini, dia langsung akan muncul menu utama atau menu-menu seperti ini. Nah, menu-menu ini terdiri dari 6, yaitu kelola supplier, kategori, produk, pelanggan, transaksi, serta laporan. Bagian 1 sampai 3 ini sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi saya akan menjelaskan kelola pelanggan, transaksi, serta laporan. Yang pertama saya akan menjelaskan kelola pelanggan. Nah, nanti kita langsung aja ketik 4 sesuai dengan baris di kelola pelanggannya. Lanjut, ketika kita pencet 4, nanti akan muncul menu-menu seperti ini, yaitu CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi memudahkan kita untuk menambah, melihat, mengedit, bahkan menghapus gitu. Terus nanti ketika kita ingin menambahkan pelanggan, akan terus meminta nama, alamat, serta nomor telepon. Misal di sini kita tambahkan, kita ketik 1, terus nama pelanggannya Rehan, alamatnya di Ahim, terus nomor teleponnya 08123. Terus nanti kita enter, bakal berhasil ditambahkan. Lanjut, dia bakal muncul seperti ini lagi secara otomatis. Setelah itu kita lihat nih, apakah dia tuh benar-benar masuk. Nah, terus di sini udah masuk data-datanya. Lanjut, saya juga menambahkan data-data yang lain. Dia akan keluar seperti ini ketika kita sudah menambahkan semua data-data di pelanggan.
dia akan otomatis tertambah dan ID-nya akan terbentuk sendiri gitu. Oke, selanjutnya di sini ketika kita ingin hapus, kita pencet aja angka 4, selesai. Jadi ketik 0 aja, kembali, langsung dia akan ke utama lagi. Nah, selanjutnya kita pindah ke kelola transaksi. Nah, kelola transaksi ini juga sama, ada CRUD-nya buat lihat detail dan hapus. Terus di sini tuh kelola transaksi ini digunakan untuk mencatat penjualan produk. Terus inputnya itu kita memasukkan ID pelanggan, terus disuruh memilih ID produknya, terus jumlah yang diinginkan, serta dia akan masuk total belanjaan yang ingin kita beli gitu. Nah, kalau sudah ditambahkan begini, dia akan otomatis keluar ID produk lagi jika kita ingin menambah pembelanjaan gitu. Nah, misalnya di sini kita nambah produk lagi, terus jumlahnya 3, terus nanti bakal otomatis ditotalkan lagi gitu. Nah, ketika kita sudah selesai belanjanya, langsung ketik aja angka 0. Terus nanti transaksi setelah berhasil, dia akan mentotal semua total belanjaan kita. Lalu kita lihat, ketik 2, nanti dia akan muncul seperti ini. Atau bisa juga kita lihat dari localhouse. Dia akan muncul seperti ini di localhouse atau PHP adminnya. Baik, kembali lagi ke kelola transaksi, tapi mohon maaf sebelumnya karena di sini terjadi bug karena ketiknya udah nyala terlalu lama. Seharusnya dia keluar hanya seperti ini aja, tapi dia malah terduplikat-duplikat gitu. Nah, karena sudah selesai kan, jadi saya langsung kembali aja dengan mengklik angka 0. Terus dia akan kembali ke menu utama. Ini juga sama, terjadi ngebug juga. Nah, jadi lanjut aja langsung ke kelola laporan. Kita ketik aja angka 6. Nah, nanti di sini akan otomatis laporannya tuh total produknya 5, terus total penjualan hari ini tuh 87.000. Ini juga terjadi ngebug, saya juga nggak tahu. Mungkin karena laptopnya kelamaan dibuka gitu ya. Bisa kita lihat juga di PHP My Admin-nya. Nah, dia akan keluar seperti ini di database-nya. Jumlahnya juga sesuai dengan yang dikeluarkan. Tadi Angel beli 10 Ultra Milk serta 3 Regal. Nanti dia akan dihitung di sini juga total harga pembeliannya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang mana aja relasi one to many dan many to many. Nah, yang pertama di sini ada tabel supplier dan tabel produk. Ini saling berhubungan kabelnya. Nah, jadi kenapa ini termasuk one to many? Karena satu supplier ini bisa mensuplai banyak produk, sedangkan satu produk itu berasal dari satu supplier gitu. Setelah itu di sini ada pelanggan dengan tabel transaksi yang saling berhubungan nih kabelnya. Nah, kenapa dia juga termasuk one to many? Karena pelanggan ini bisa memiliki beberapa kali transaksi, sedangkan satu transaksi ini hanya memiliki satu pelanggan. Nah, selanjutnya lagi itu ada tabel transaksi dengan tabel detail transaksi, ini juga saling berhubungan dan termasuk relasi one to many karena satu transaksi ini bisa punya banyak detail transaksi. Tapi satu detail transaksi ini hanya untuk satu transaksi aja. Lanjut lagi di sini ada produk serta detail transaksi. Nah, ini termasuk juga ke relasi one to many karena satu produk itu bisa muncul banyak di detail transaksi, tetapi satu detail transaksi itu hanya untuk satu produk aja. Nah, yang termasuk many to many itu tabel produk dengan kategori, di mana satu produk ini bisa masuk ke beberapa kategori. Misalnya susu ultra itu bisa masuk ke kategori minuman. Nah, terus satu kategori ini juga bisa punya banyak produk. Misalnya kategori minuman itu ada teh, susu, dan air mineral. Terus maka dibuat produk kategori ini sebagai penghubung atau sebagai penyembatan dari tabel produk dan tabel kategori. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan info 4. Di sini saya akan menjelaskan singkat kode dari kami, yaitu ini ada tema supermarket. Nah, jadi ini adalah bagian untuk penghubung SQL dengan database. Lalu tables, sebelumnya create dulu. Create ini adalah membuat database dengan tema ini ya, supermarket DB. Lalu menggunakan supermarket DB-nya atau menggunakan database-nya. Nah, si kursor ini adalah untuk penghubung antara SQL dengan Python. Nah, tables ini adalah sekumpulan tabel-tabel kami, ada supplier, kategori produk, pelanggan, transaksi, dan detailnya. Nanti si ini eksekusi ini akan ini ya, masing-masing tabel dia akan terpisah gitu. Nah, ini adalah CRUD fungsinya. Kalau kita memilih tambah atau ini ya, menambahkan, kita menggunakan sistem input. Nah, kalau sudah dia bakal terinsert ya ke sini di tabel mana yang udah kita pilih tadi, tabel ini. Lalu dia akan otomatis kesimpan di DB commit. Nah, DB commit itu adalah untuk otomatis ditambahkan di PHP admin gitu. Nah, kalau sudah ada ini ya, fungsi dari read atau lihat. Nah, dia akan menampilkan semua data yang ada di tabel apa yang ingin kita masukkan gitu kan. Nanti kalau sudah dia bakal terprint di sini, fetch all. Fetch all ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang udah kita input. Lalu yang ketiga ada pilihan update.
Nih, update itu dia menampilkan dulu semua datanya. Lalu kita akan menginput ID di table yang mana yang akan diupdate gitu. Kalau sudah, nanti dia bakal meminta kita ID barunya gitu. Kalau sudah, dia bakal mengupdate yang ingin kita update tadi, lalu dia akan berhasil diupdate dan tersimpan di DB commit. Fungsinya ini yang %s tadi ini adalah sebagai placeholder ya, placeholder. Kalau sudah, ini dihapus, pilihan delete ya, hapus. Dia bakal ini dulu menampilkan dulu semua data di table mana yang ingin kita hapus. Lalu kita akan memasukkan ID di table mana yang akan dihapus. Lalu si kursor ini akan mengeksekusi, akan menghapus di table mana, di ID keberapa, keyword. Kalau sudah, dia akan tersimpan di DB commit dan otomatis berhasil dihapus. Kalau dia memilih 0, selain di antara ini, fungsi 4 ini, dia akan kembali ya, akan tetap ini ya, dia pakai while true soalnya, pakai perulangan. Nah, semua tabel itu berlaku menggunakan ini ya, fungsi CRUD yang di sini. Semua tabel yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke CLI-nya, nih, atau command line interface. Itu ada 6, ada supplier, ada kategori, ada produk, ada pelanggan, ada transaksi, dan laporan. Nah, ini yang hijau, kenapa beda sendiri kelola produk yang di sini? Karena ke produk ini dia tuh bisa menambahkan data ke dalam produk dan juga kategorinya. Dia langsung menambahkan kedua tabel gitu. Nah, kita menggunakan ini ya. Lalu misalnya nih, kalau kita tanya nih, ini tuh kegiatan apa gitu kan. Nah, ini kita akan menampilkan apa ini, produk ID-nya, produk nama produk harganya, stoknya, nama supplier segala macam. Menggunakan left join untuk menyatukan gitu. Nanti di sini akan tertampilkan nih nama produknya, harganya, stoknya segala macam, terus supplier dan kategori. Nah, kita semua menggunakan sistem input. Itu sama dengan kelola. Nah, jadi di CLI ini atau command line interface ini, di ibaratnya kami itu dari ke-6 tabel ini masing-masing kami punya yang namanya CRUD masing-masing gitu. Kalau sudah, dia bakal terlihat ini menu utamanya, dia bakal keluar kalau dia bakal jangan otomatis gitu kalau kita milih 0 selain daripada 6 ini. Nah, kalau dia memilih 0, dia akan otomatis ke break. Lalu kalau kita memilih menu yang ke-6 atau laporan, nah ini spesial ya, khusus. Dia akan hanya menampilkan total produk dan total harga dari produk itu gitu, yang sudah terjual menggunakan ini kode di atas. Lalu kursor close itu adalah kalau kita ingin selesai ya, atau menutup dari SEM ini, SEM ini. Kalau kita stop, kalau kita lanjut print, dia bakal koneksi ditutup. Nah, fungsi dari main ini itu adalah untuk menjalankan semua program yang di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.